Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Dwi Kartika. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini saya akan meng-up ulasan mengenai sebuah film bersejarah dari seorang pahlawan wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dalam sebuah film Kartini yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo yang tayang pada tanggal 19 April 2017. Film ini menceritakan tentang sosok Kartini yang tumbuh dengan melihat langsung ibunya yang bernama Ngasirah menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri. Maksudnya adalah Ibu Ngasirah tidak memiliki darah ningrat dan beliau dijadikan seorang pembantu di rumahnya sendiri. Sang ayah yang bernama Raden Sosroningrat yang sangat mencintai Ngasirah tidak berdaya melawan tradisi yang sudah turun-menurun. Sepanjang perjalanan hidupnya, Kartini bertujuan untuk menyetarakan hak bagi semua orang, baik ningrat ataupun bukan, terutama hak pendidikan untuk perempuan. Bersama kedua saudaranya yang bernama Rukimi dan Kardinah, Kartini berjuang mendirikan sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat Jepara. Wah, luar biasa. Kisah ini sangat menginspirasi, juga mengingatkan kita akan perjuangan kala itu yang berbeda dengan keadaan sekarang. Oke teman-teman, jadi bermula dari kisah di mana pada zaman dahulu ada sebuah tradisi yang disebut dengan dipinggit, di mana ketika seorang wanita sudah memasuki masa pubertasi, ia harus terus tinggal di rumah dan mempelajari tata krama, baik itu pekerjaan perempuan ataupun cara melayani seorang laki-laki, sembari menunggu ada laki-laki yang datang untuk melamarnya. Dan pada saat itu teman-teman, yang melamarnya itu bukan single, tapi sudah beristri, baik sudah beristri 1, 2, bahkan beristri 3. Nah, jadi sangat berarti perjuangan Kartini bagi kita, terutama kaum wanita, karena jika tidak ada pemutusan tradisi itu, saat ini mungkin banyak pernikahan dini, juga kematian dini yang disebabkan dari pernikahan di bawah umur. Dan ya teman-teman, Kartini tidak berjuang sendiri. Ia berjuang bersama kedua adiknya. Bermula dari kakak Kartini yang bernama Sosrokartono memberikan kunci lemari yang berisi buku-buku sebelum ia pergi ke Belanda. Nah, hal ini kemudian dijadikan bahan pembelajaran untuk Kartini dan adik-adiknya untuk membaca buku pemberian dari kakaknya, dan mereka berhasil membuat suatu karya artikel yang dipublis langsung oleh rakyat Belanda dan sangat diapresiasi oleh rakyat Belanda. Jadi bisa kita ambil sebuah pelajaran di mana tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau belajar, mau bertekad untuk menghasilkan suatu karya, suatu bentuk prestasi dari diri kita sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya ada kisah di mana mereka menciptakan sebuah batik tulis, yaitu batik wayang, yang ternyata desain batik itu di-ACC oleh rakyat Belanda dan dijadikan batik ukir di Kriya Kayu. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah Kartini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi, ternyata hal kecil bisa berdampak luar biasa bagi orang lain. Tidak hanya itu teman-teman, Kartini dan juga dua adiknya mendirikan sebuah sekolah
sekolah kecil di rumahnya, sekolah untuk anak-anak perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Mereka mengajarkan membaca, menulis, dan hal-hal lainnya. Berending kisah di mana Kartini harus tetap menikah dengan seorang pria bangsawan dengan syarat calon suami Kartini harus mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Dan memang mungkin sangat disayangkan Kartini tidak bisa melanjutkan pendidikan ke Belanda. Tapi yang patut disyukuri, Kartini mampu memperjuangkan hak seorang wanita hingga sekarang. Baik teman-teman, ada kelebihan di dalam film ini, di mana film ini berhasil menggambarkan secara autentik periode sejarah di mana Kartini hidup. Penonton dapat merasakan atmosfer dan konteks sosial pada saat itu, memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan norma-norma sosial yang dihadapi Kartini. Cerita memberikan penekanan pada perjalanan pribadi Kartini, memberikannya karakter yang empatik dan dapat didekati oleh penonton. Dan film ini berhasil menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya kesetaraan gender dan pendidikan untuk semua pilihan. Meski begitu, ada kelemahan di dalam film ini, yaitu film ini cenderung menyederhanakan atau mengidealisasikan perjalanan hidup tokoh utama. Jika film ini terlalu menciptakan gambaran yang terlalu sempurna atau menyederhanakan konflik, hal tersebut dapat merugikan keaslian cerita. Baik teman-teman semua, demikianlah ulasan singkat mengenai film Kartini. Saya Dwi Kartika, mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang efektif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa, saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.